Pemirsa, Jakarta masih menjadi magnet bagi partai politik untuk menjadi nomor satu di kota yang sebentar lagi bukan ibu kota negara dalam pertarungan di pilkada. Tidak tanggung-tanggung parpol menyodorkan tokoh-tokoh level nasional. Bahkan nama-nama yang didengung-dengungkan dalam bursa calon ada mantan calon presiden Anies Baswedan. Ada juga anak presiden Kaisang Pangarep. Pilkada Jakarta kali ini beraroma pilpres dari sisi koalisi dan nama-nama tokoh yang diusung. Inilah Prime Story. Pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada 2024 akan segera dimulai. Namun, hingga saat ini banyak partai-partai politik yang masih galau menentukan siapa sosok yang akan diusung untuk menjadi calon gubernur Jakarta ke depannya. Muncullah nama-nama fenomenal, tokoh-tokoh yang sudah tak asing di telinga kita, mulai dari Anies Rashid Baswedan. Kemudian muncul pula nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kemudian muncul lagi nama Ridwan Kamil, hingga muncul nama putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Lantas, seperti apakah sikap dari partai-partai politik untuk menentukan siapa saja sosok-sosok yang dapat menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta tahun ini? Inilah Prime Story. Pilkada Jakarta tahun ini tinggal menghitung hari. Pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah akan segera berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dalam sisa waktu yang sempit ini, partai-partai politik masih tarik ulur. Masing-masing memainkan drama politiknya demi meraih perhatian publik. Seluruh partai politik mengaku siap berkoalisi dengan partai manapun dan mengaku berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Hal ini bisa jadi disebabkan tidak ada satu parpol pun yang bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta. Nama-nama yang diusung dalam eskalasi bakal calon gubernur Jakarta juga tidak main-main. Nama Anies Baswedan tampaknya menjadikan parpol-parpol harus berhitung cermat. Pasalnya mantan gubernur Jakarta ini sangat populer di Jakarta dan memiliki pendukung yang sangat besar. Tidak heran jika Kaisang dalam sebuah podcast sempat mengatakan dirinya bisa saja berpasangan dengan Anies Baswedan. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya? Pak Anies, oh betul Pak Anies. Namun ada yang aneh dengan PKB. Partai yang pertama kali menyatakan mendukung Anies di Pilkada Jakarta, kini bungkam dikala Anies makin dilirik oleh banyak partai. Perubahan ini terjadi ketika PKS mengumumkan secara resmi bahwa Anies Baswedan dipasangkan dengan kadernya sendiri, Sohibul Iman. Meski segala kemungkinan bisa terjadi, PKB masih mempertimbangkan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Ya, Pilkada Jakarta ini akan dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional. Tapi sampai detik ini, tokoh-tokoh yang muncul atau yang mendeklarasikan diri untuk maju di Pilgub DKI masih sungguh sangat terbatas. Tapi PKB mengambil posisi yang rasional saja, bahwa menurut pengamatan dan hasil survei, tokoh yang diinginkan untuk maju menjadi calon gubernur DKI itu yang paling unggul Pak Anies Baswedan. Tapi PKB juga sadar diri, PKB tidak cukup untuk mengusung Pak Anies sendirian, maka harus membangun koalisi. Tidak mau kalah, salah satu partai yang menginisiasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yakni Gerindra, menegaskan siapapun calon yang diajukan harus mampu bersaing untuk menang. Gerindra mengaku tidak punya strategi khusus yang disebut anti Anies Baswedan untuk Pilkada tahun ini. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengklaim Gerindra sudah move on dari gelaran Pilpres lalu. Bahkan bukan hal mustahil menurut Habib untuk pemilihan gubernur Jakarta akan ada Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus nantinya. Kami tidak punya
strategi khusus anti Anies atau anti siapapun. Kami tidak mempertimbangkan faktor Anies sama sekali. Yang kami pikirkan, kami pertimbangkan adalah bagaimana mengajukan calon yang bisa menang di Jakarta. Siapapun lawannya, apakah Anies, apakah Inas, kami nggak peduli. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, Golkar akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat, bukan Jakarta. Nah, untuk Ridwan Kamil sendiri, kami kan memang waktu itu sudah memberikan surat tugas ada 2, satu di Jakarta, satu di Jawa Barat. Tetapi berdasarkan evaluasi kami sampai saat ini, ya, berdasarkan hasil survei terutama yang kita lihat, beberapa kali hasil survei, ya, setidaknya 2-3 bulan ini, ya banyak sekali survei itu menunjukkan bahwa lebih ideal Ridwan Kamil itu dicalonkan di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat jauh membutuhkan Ridwan Kamil di Jawa Barat dibandingkan masyarakat Jakarta membutuhkan Ridwan Kamil. PDIP tidak bisa lagi sangat dominan seperti di Pilpres, karena PDIP bukan pemenang pemilu di Jakarta. Suara PDIP di pemilu legislatif di Jakarta kalah dari PKS. PDIP kini seakan akrobat politik dengan ikut-ikutan menyanjung Anies dan berniat berkoalisi dengan PKS. PD Perjuangan kokoh dari aspek ideologi. Di sisi lain, itu juga membuka suatu ruang kerjasama mengingat tantangan ke depan tidaklah ringan. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput. PKS mengaku terbuka jika PDIP bergabung untuk memenangkan Anies Baswedan. Namun Wasekjen PKS Zainuddin Paru menegaskan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman atau Aman mutlak dan tidak bisa diubah. Pak Anies sudah selesai Pilpres dan walaupun kalah tapi tetap sebagai tokoh nasional. Dan sudah saatnya untuk Pak Anies mendukung PKS maju sebagai calon kepala daerah di DKI. Kami silaturahmi PKS dengan PDIP silaturahmi itu sudah sering. Dalam pilkada, pilpres itu tidak ada yang bahaya. Politik itu adalah soal gagasan. Tapi politik juga memang soal keberanian. Dan kami mengumumkan pasangan Aman, Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhammad Sohibul Iman, itu sudah berangkat dari kajian yang mendalam. 3 lembaga survei kini telah merilis hasilnya masing-masing. Yang pertama, survei dari Proximity Indonesia memperlihatkan pada peringkat pertama atau nomor 1 ada nama Anies Baswedan dengan perolehan angka sebesar 18,50%. Kemudian disusul nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan perolehan 14%. Kemudian yang ketiga ada nama Ridwan Kamil dengan angka 12,50%. Hasil survei dari yang kedua adalah Arus Survei Indonesia atau ASI. Yang pertama muncul nama Ridwan Kamil dengan perolehan 30,5%. Kemudian kedua disusul nama Anies Baswedan di angka 29%. Dan yang ketiga nama Heru Budi Hartono atau yang saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta dengan angka 7%. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa nama Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan bersaing ketat untuk pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Namun apabila kita melihat lagi, nama Anies Baswedan meskipun ada di posisi kedua atau posisi ketiga, perbedaan angkanya hanya tipis sekali dengan sosok lawan yang ada di atasnya. Provinsi Jakarta yang dijuluki sebagai kota yang tak pernah tidur memberikan kita bukti nyata sejarah panjang sebuah ibu kota negara. Jakarta juga menunjukkan kepada kita siapa saja sosok dari gubernur-gubernurnya dari masa ke masa yang membuat Jakarta menjadi seperti saat ini. Jakarta tetap harus memiliki seorang pemimpin yang mengerti permasalahan Jakarta hingga ke akar-akarnya.
Jakarta tak boleh dipimpin oleh seseorang yang hanya berpangku tangan, apalagi hanya mengejar eksistensi belaka. Inilah Prime Story, saya Ronald Marina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.